Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Jalil Masyur dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi dan konsep dasar dari virtual machine. Jadi, mesin virtual atau virtual machine adalah sebuah lingkungan komputasi buatan yang meniru atau mensimulasikan sebuah komputer fisik. Dengan kata lain, virtual machine ini memungkinkan kita untuk menjalankan OS dan aplikasi seolah-olah mereka berjalan di atas perangkat keras yang nyata, padahal sebenarnya mereka dijalankan di atas host system. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita lanjut ke konsep dasarnya. Ini selanjutnya ada konsep dasarnya. Yang pertama ada host sama guest. Host itu komputer fisik yang menyediakan resources-nya kayak CPU, RAM, dan lain-lain. Guest ini adalah OS atau lingkungan yang berjalan di atas si virtual machine. Yang kedua ada hypervisor. Hypervisor ini adalah software yang bertugas untuk membagi dan mengatur resource fisik agar bisa digunakan oleh virtual machine. Ada dua jenis hypervisor, yang pertama bare metal, yang kedua hosted. Selanjutnya yang ketiga ada isolasi, jadi setiap virtual machine itu bekerja secara terpisah. Jadi jika ada satu virtual machine yang terkena virus atau crash, maka belum tentu langsung mempengaruhi virtual machine lain atau host lain. Yang keempat, sumber daya virtual. Nah, sumber daya virtual ini isinya CPU, memori, hard disk, kartu jaringan, dan perangkat lain. Ini diambil dari si host. Host itu si komputer fisik tadi. Jadi simpelnya si OS yang berjalan di virtual machine ini meminjam sumber daya dari si host untuk berjalan atau running. Yang terakhir ada snapshot dan migrasi. Virtual machine dapat disimpan dalam kondisi tertentu dan dipulihkan kembali. Beberapa platform menggunakan live migration atau memindahkan VM antar host tanpa downtime, seperti itu. Oke, dengan saya Aurelia Satyowibowo di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya Ali Jalil Masyur. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dan juga jenis-jenis dari mesin virtual. Untuk ciri-ciri mesin virtual sendiri di sini ada 4, yaitu isolasi, portabilitas, efisiensi sumber daya, serta dukungan dari platform. Yang dimana untuk isolasi, setiap virtual mesin itu berjalan terpisah, baik dari setiap virtual mesin yang ada di satu aplikasi maupun dari mesin utamanya, sehingga setiap kegagalan ataupun setiap bagian-bagian yang ada di satu virtual mesin itu tidak mempengaruhi virtual mesin atau bahkan mesin utamanya. Lalu lanjut ke portabilitas, yang dimana virtual mesin ini dapat dipindahkan dari satu host yang lain dengan relatif mudah. Karena tadi terpisah-pisah, jadi lebih mudah untuk memindahkannya dibandingkan mesin biasa yang sudah otomatis berada hanya di satu komputer saja. Lalu untuk efisiensi sumber daya, yang dimana satu perangkat keras dapat digunakan untuk menjalankan banyak sistem operasi, yang dimana tadi ada beberapa bagian dari masing-masing virtual machine tersebut, jadi sangat efisien karena bisa dalam satu proses bisa membuat banyak sekali sistem operasi. Lalu dukungan multi-platform yang dimana bisa menjalankan OS berbeda di satu perangkat keras yang sama. Ini yang bersama dengan efisiensi sumber daya. Lalu lanjut ke jenis mesin virtual. Yang dimana di sini ada dua, yaitu sistem virtual machine dan juga proses virtual machine. Yang dimana sistem virtual machine adalah mesin virtual yang berfungsi meniru sebuah komputer fisik secara utuh, lengkap dengan CPU, memori, penyimpanan, serta perangkat keras virtual lainnya. Jenis ini memungkinkan instalasi sistem operasi penuh atau guest OS di atas host, sehingga seolah-olah pengguna memiliki komputer terpisah di dalam satu perangkat fisik. Contoh yang termasuk sistem FM adalah VMware, VirtualBox, Microsoft Hyper-V, serta KFM. Lalu untuk proses virtual machine, yaitu adalah mesin virtual yang tidak meniru komputer secara keseluruhan, melainkan hanya menyediakan lingkungan khusus untuk menjalankan satu aplikasi atau program tertentu. Ia bertindak sebagai perantara antara aplikasi dan sistem operasi, sehingga program bisa dijalankan secara konsisten di berbagai platform tanpa harus diubah kodenya. Contoh proses FM adalah Java Virtual Machine atau JVM, NetCLF, serta Parrot FM. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Faik. Oke. Selanjutnya itu ada kegunaan mesin virtual, yang mana mesin virtual itu bisa mencoba sistem operasi tanpa mengkonfigurasi atau mengotak-atik atau mengganti software yang ada di dalam gitu. Yang jadi kita bisa menggunakan software
atau sistem operasi tanpa mengotak-atik sistem utama laptop atau komputer kita. Terus yang kedua bisa menjalankan multiple OS. Jadi dimana tuh seperti kita sekarang virtual machine yang digunakan untuk perkuliahan itu menggunakan Linux dalam Windows gitu. Terus juga isolasi sistem yang dimana ketika virtual machine itu menjalankan sebuah sistem operasi gitu, itu kan terpisah dari host laptop komputer utama. Jadi tidak, ketika ada terjadi malware atau error itu tidak merusak ke sistem utama kita. Terus selanjutnya ada efisiensi infrastruktur yang dimana satu komputer atau satu laptop bisa menggunakan banyak VM gitu. Jadi yang dimana bisa menggunakan biaya hardware. Oke, seperti itu. Terus selanjutnya ada manfaat mesin virtual, itu ada bisa menghapus, mengganti dan juga membuat sistem operasi dengan cepat. Terus juga hemat biaya karena cukup satu perangkat fisik. Jadi satu perangkat fisik bisa membuat banyak server gitu. Terus juga isolasi VM yang ketat gitu karena terpisah, jadi keamanan lebih baik. Terus juga portabilitasnya gitu karena virtual machine bisa pindah ke komputer lain gitu. Terus juga ada backupnya bagus yang dimana VM atau virtual machine bisa dipakai untuk restore gitu. Terus selanjutnya itu ada kekurangan mesin virtual yang mana mesin virtual ini membutuhkan resource yang besar karena mesin virtual itu menurut saya pun cukup berat, yang dimana butuh RAM, butuh CPU yang terbagi dengan komputer utama ketika kita menjalankan VM, dan itu membutuhkan RAM atau CPU yang gede untuk performa yang mendukung itu. Terus selanjutnya juga performanya lebih rendah karena kan bukan sistem utama juga, kita tuh menggunakan sistem yang ibarat kata menggunakan sistem di dalam sistem gitu. Terus ada mungkin dari pengalaman saya aja, mesin virtual itu cukup susah untuk kita bagi orang awam atau orang baru yang mencobanya gitu. Terus selanjutnya ada membuat beban kerja laptop kita tuh terasa cukup berat gitu karena kan yang tadi saya bilang kalau virtual machine membutuhkan RAM dan CPU yang gede dan terbagi dua dengan sistem utama kita. Terima kasih.